Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu guru seluruh tanah air yang luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita dipertemukan di ruang Meet ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga nanti di yaumil kiamah kita mendapat syafaatnya. Yang kami hormati Pak Dimas sebagai manajer S.id dan Twip.id sekaligus, dan Mbak Nisa sebagai marketing S.id. Yang kami hormati juga Bu Rahmanelis Yur dari SMP Negeri 1 Pasaman, Sumatera Barat. Dan Bapak Ibu guru seluruh tanah air yang sudah bergabung di sini. Luar biasa, kali ini di sesi bebas kelima yang biasanya dilaksanakan di hari Selasa, tapi karena ada sesuatu hal kita jadikan di hari Rabu, tidak masalah juga. Di sesi bebas ini, sesi belajar bersama asik bersama KPTB Kabupaten Kudus dan sahabat guru hebat dengan tema membuat Twibbon ucapan hari raya dengan Canva dan Twip.id. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya perkenalkan dulu dua komunitas yang saya saya punyai di PMM, di platform Merdeka Mengajar, bahwa KPDB Kabupaten Kudus ini awalnya dibentuk di BPPMP Jawa Tengah yang diketuai oleh Pak Sujarwo, kapten dari Belajar ID Jawa Tengah. Selanjutnya untuk sahabat guru hebat juga komunitas yang awalnya sama, ketika pandemi kita membuat sebuah komunitas yang anggotanya juga Bapak Ibu guru di seluruh tanah air. Silakan Bapak Ibu bisa mengunjungi PMM, klik komunitas, lalu cari di Kabupaten Kudus nanti sahabat guru hebat dan KPDB Kabupaten Kudus sudah ada di PMM. Atau Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi Facebook, ketik aja KPDB Kudus atau sahabat guru hebat, pasti akan muncul di sana. Itu untuk perkenalan dari komunitas kami, karena memang kami bergerak di kegiatan webinar-webinar secara online, berbagi, belajar bersama untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Dengan kegiatan ini saya berharap ada sesuatu yang nanti kita dapat dan bisa kita tularkan kepada anak didik kita maupun kepada teman-teman guru di sekitar kita. Karena dari hal yang sederhana, jadi kalau saya bilang itu kadang ketika kita mendapatkan ilmu, menunggu mahir baru ditularkan. Tapi kalau saya enggak, saya tidak mahir pun saya tularkan gitu ya. Nanti teman-teman yang mahir bisa membantu saya. Kalau saya seperti itu Bapak Ibu. Artinya kemahiran itu kadang ketika kita sudah mahir banget malah bingung mau menularkan kepada teman-teman. Kalau kita punya sedikit ilmu, kita tularkan, insya Allah akan menjadi luar biasa. Kadang orang yang kita tulari itu malah lebih hebat dari kita, dan itu menjadikan kita lebih senang. Ternyata apa yang kita berikan menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu prolog dari saya. Selanjutnya untuk acara hari ini, rundownnya yang pertama pembukaan, yang kedua pengenalan tentang Twip.id, yang ketiga pembuatan template Twibbon menggunakan Canva, yang keempat memasukkan template ke Twip.id, dan yang kelima penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah untuk yang untuk agama lain menyesuaikan keyakinannya masing-masing. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah acara untuk hari ini sudah dihadiri langsung oleh manajer dari S.id dan Tweep.id. Untuk acara yang kedua yaitu pengenalan tentang Tweep.id. Langsung saja kepada Mas Dimas untuk bisa mempresentasikan. Saya izin hentikan presentasi. Kepada Mas Dimas, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Fitrianto ya, dan juga rekan-rekan sekalian di grup ini. Nah, ini memang kelas pertama ya dari Tweep.id, yang mana sebelumnya kita sudah buat kelas bersama Pak Fitrianto untuk S.id ya, sebagai penyingkat tautan dan juga pembuatan microsite. Nah, untuk hari ini kita akan berbicara tentang saya coba share screen-nya di sini mengenai Tweep.id. Nah, Tweep.id ini memang sebuah produk yang secara fitur gitu ya, tidak asing mungkin di kalangan para pendidik. Nah, di Tweep.id ini kita bisa bilang adalah sebuah tool campaign, ya, tool campaign dengan frame, dan juga kita bisa menginformasikan kampanye atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya offline maupun online. Kemudian peserta ataupun user ya itu bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan mengupload foto profil dan juga ataupun foto yang ingin dia bagikan dengan frame kegiatan tersebut, seperti itu. Nah, memang Tweep ini tidak asing, dan Tweep.id ini baru launching, baru aplikasi ini baru hadir, menyusul juga dengan kegiatan yang akan hadir ini. Kita ingin Idul Fitri ya, jadi kita buka Tweep.id ini kelas pertama. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa langsung buka di Tweep.id, di www.tweep.id ya. Sorry. Itu tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat sudah ada banyak pengguna yang bahkan ini sampai 1000 kali dipakai ya. Ini Porda 1 Jatim. Nah, ini oleh Rahmat Nur Hakim ya. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, yang membedakan ini dengan yang lain apa ya? Tentunya kita mendukung kegiatan-kegiatan dari pendidik, serta kita selalu mencoba untuk berinovasi seperti yang di campaign ini juga ya. Kita buat dia ini bisa lebih dari 1 frame untuk sebuah campaign. Contohnya ada di, kalau kita lihat di sini ya mungkin ya, ini varian. Jadi kita sebutnya varian. Itu untuk sebuah campaign dia bisa upload beberapa frame seperti itu. Nah, dan juga kita ingin membuat aplikasi Tweep.id ini juga lebih cepat, lebih ringan, dan lebih mudah untuk digunakan. Oke. Nah, dalam menunjang dari launching, soft launching dari Tweep.id ini, nah, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berkompetisi di Tweep.id dengan periode kompetisinya ini 19 April per hari ini sampai dengan 2 Mei 2023 jam 23.59 ya. Jadi sekitar 3 Mei datanya itu akan kita kumpulkan dan perhitungkan. Nah, tata caranya itu seperti apa? Nanti kita
akan dijelaskan di kelas ini juga. Yang pertama itu membuat akun tweep.id. Ya, jadi di kelas hari ini kita akan membuat akun tweep.id, kemudian akan dijelaskan juga untuk membuat frame-nya di Canva menggunakan aplikasi Canva ya. Nah, kemudian buat Twibbon dan upload frame di tweep.id ya. Itu juga akan dijelaskan cara pembuatannya. Kemudian untuk berkompetisi di tweep.id ini wajib untuk memfollow sosial media tweep.id ya di instagram.com/tweep.id dan semua sosial media s.id ya di s.id/social media. Ini silahkan dibuka. Dan isi data diri di form s.id/form-tweep1. Nah, untuk kriteria Twibbon yang diperhitungkan atau yang dinilai ya, itu Twibbonnya yang pertama temanya untuk juara 1, 2, dan 3 itu tema ucapan Idul Fitri, ya, Hari Kartini, Hari Buruh, dan Hari Pendidikan. Nah, serta untuk tema bebas untuk juara favorit dan Twibbon bisa digunakan. Jadi ada transparansi untuk upload foto user. Jadi kalau misalnya frame-nya itu tidak bisa digunakan atau tidak bisa digunakan dalam arti tidak bisa digunakan oleh pengunjung gitu ya, itu akan didiskualifikasi. Nah, kemudian yang membedakan antara tema bebas dengan tema yang disebutkan di sini adalah itu yang akan dihitung berdasarkan Twibbon terbanyak yang digunakan selama periode kompetisi. Jadi nanti akan saya jelaskan juga kriterianya. Tapi intinya untuk pemilihan juara 1, 2, dan 3 itu hanya untuk Twibbon dengan tema-tema ini. Tema ucapan Idul Fitri, Hari Kartini, Hari Buruh, dan Hari Pendidikan. Twibbon juga tidak boleh mengandung unsur sara dan ketidakpatutan di masyarakat. Walaupun ucapan ini ya, tapi kalau mengandung sara dan ketidakpatutan juga akan didiskualifikasi gitu ya. Kemudian yang ketiga, Twibbon tidak plagiat dan murni hasil buatannya sendiri. Jadi ini juga kita akan perhitungkan dari sisi uploadannya juga. Ketika katakan kemarin sudah ada yang upload dengan frame yang sama dengan uploadan hari ini, berarti uploadan yang hari ini itu kita akan anggap plagiat ya. Karena kan frame juga mudah di-download gitu ya. Mudah di-download dan di-upload ulang, katakan dengan kampanye atau nama judul kampanye yang berbeda. Nah, itu akan kita exclude dalam perhitungan ini. Nah, jadi sebisa mungkin di-upload lebih dulu ya. Dalam arti di duluan upload, kemudian tidak plagiat ya secara tampilan, secara ini walaupun temanya sama, tapi kalau misalnya plagiat pasti akan kelihatan lah persis identik, tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Oke, untuk kriteria pemenang ini kita akan menilai untuk pemenang juara 1, 2, dan 3 dipilih berdasarkan Twibbon terbanyak yang digunakan selama periode kompetisi. Tadi kalau kita lihat di tweep.id ya, ini kan ada beberapa Twibbon yang banyak digunakan. Di sini ada yang sampai 1000 kali, ada yang 500, ada yang 275 gitu ya, sampai seterusnya. Itu adalah Twibbon dengan penggunaan ya Twibbon terbanyak. Nah, ini yang akan dihitung seperti itu. Kemudian pemenang juara favorit dipilih satu berdasarkan Twibbon terbanyak yang dibuat selama periode kompetisi. Jadi selama periode kompetisi ini kita akan dari data
form yang ada di sini yang sudah diisi data dirinya, itu kita akan lihat user-usernya ini mana yang mengupload Twibbon terbanyak pada periode 19 hingga 2 Mei ini. Nanti kita akan lihat, kemudian kita juga akan lihat juga apakah repetisi atau tidak. Kalau tidak duplikat, tidak plagiat, itu akan kita hitung poinnya. Kemudian pemenang juara 1, 2, dan 3 atau 3 ya, berhak juga sebagai juara favorit apabila memang terhitung sesuai kriteria pemenang juara favorit. Nah, ini apabila dia sudah menang di 1, 2, 3, dia juga berhak gitu ya untuk menjadi juara terfavorit. Apabila memang upload tweetnya itu terbanyak ya selama periode kompetisi. Dan untuk kompetisi ini hanya untuk anggota dan peserta dari Merdeka Belajar Koordinasi Bapak Fitrianto dengan mengikuti grup WhatsApp di s.id/grup WA ya, grup WA TWIB-ID 1. Nah, link ini juga akan kita bagikan di s.id/twip ya. Ini saya sebutkan saja di sini. Sini ya. Ini link-linknya juga bisa diakses di s.id/twip. Nah, Bapak Ibu bisa isi, bisa mengikuti grupnya secara langsung. Jadi memang walaupun aplikasi dari twip.id ini sudah terbuka bebas ya, tetapi yang berhak mengikuti kompetisi ini dan juga yang berhak untuk dihitung untuk mengikuti kompetisi ini hanya anggota dan peserta yang masuk di grup WhatsApp. Dan nanti link-linknya juga kita share di grup WhatsApp. Ya. Nah, untuk tadi kita sudah bicara tentang tata cara, kriteria, dan juga perhitungan pemenangnya ya. Nah, pemenangnya itu akan mendapatkan apa nih? Gitu ya, hadiahnya. Nah, hadiahnya ini juara untuk juara 1 itu akan mendapatkan e-wallet senilai 300.000, juara 2 mendapatkan e-wallet senilai 200.000, dan juara 3 mendapatkan e-wallet senilai 100.000, dan juara terfavorit mendapatkan e-wallet senilai 200.000. Nah, tapi sebenarnya yang lebih eksklusifnya itu bukan e-walletnya hadiahnya ya, itu set merchandise twip.id dan SID. Nah, ini set merchandise ini akan menjadi cetakan pertama nih. Jadi benar-benar eksklusif yang nggak akan didapat di luaran gitu ya. Jadi ini sekaligus mendukung dari launching twip.id. Nah, dan ini juga sangat eksklusif karena memang pemenangnya ini yang akan kita pilih itu dari anggota ini aja ya. Anggota dan peserta yang mengikuti grup WhatsApp aja nih. Gitu. Oke. Dari saya itu ya. Jadi ini sedikit menjelaskan twip itu apa. Ini mungkin saya lanjut dulu. Nah, sebagai pembuka juga, kalau twip.id ini aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan lencana atau stiker ke foto profil media sosial mereka untuk menunjukkan dukungan atau kesadaran terhadap suatu kampanye atau acara tertentu. Ini adalah contoh-contoh Twibbon, ya, seperti Twibbon Hari Raya ya, karena sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri, ya, 1 Syawal 1444 Hijriah. Nah, yang membedakannya dari Twibbon ini dengan poster adalah ini ada semacam ruang kosong ya. Nah, ruang kosong ini yang akan kita gunakan sebagai frame untuk kita masukkan foto profil user. Jadi kalau frame di Twip ini tidak ada ruang kosong ini dan tidak bisa digunakan oleh user di twip.id ya, ketika user itu upload foto dia kemudian tidak muncul, itu tidak kita hitung sebagai Twibbon, tidak kita hitung.
Ya, kalau misalnya bisa digunakan oleh user itu berarti tweetnya sudah benar. Nah, kemudian ini ada Twibuan Hari Kartini ya, seperti yang dibuat oleh KPDP ini ya, Pak Fitrianto juga. Ini dalam Twibuan untuk merayakan Hari Kartini di tanggal 21 April ya, berapa hari lagi ya, 2 hari lagi. Nah, kemudian ini ada Twibuan sekolah di SD 1 Kudung Duo. Nah, ini ruang kosong putih ini juga yang digunakan untuk upload foto user. Oke. Cara membuat akun ya itu cukup buka twip.id, kemudian ada tombol login atau register, kemudian kita klik saja tombol login atau register. Nah, kalau misalnya diakses di HP, nanti juga akan didemokan ya. Kalau diakses di HP itu kita perlu klik tombol dulu. Sebentar. Kita perlu klik tombol hamburger di sisi kiri, strip 3, itu baru ada tombol login or register. Kemudian bisa login menggunakan Google atau bisa create akun dengan email dan password ya. Biasanya ada emailnya itu yang tidak terhubung dengan Google ya. Dengan akun-akun Google itu bisa misalnya @Yahoo ataupun yang lain. Kemudian untuk membuat Twibbon juga nanti akan dijelaskan di kelas ini. Demikian pengenalan Twib dan pengenalan kompetisi Twib.id untuk hari ini. Gimana? Oke, terima kasih Mas Dimas. Luar biasa ini Bapak Ibu. Ternyata hari ini adalah launching dari Twib.id Bapak Ibu. Wow, keren. Betul. Ini untuk kegiatan yang sudah disampaikan Mas Dimas, jadi nanti yang ikut dalam kegiatan nanti yang ada di grup twip.id, karena nanti untuk form mendaftarkan twipnya yang nanti diikutkan lomba nanti ada di grup WA itu. Jadi tidak saya share di grup WA yang lain, artinya khusus untuk kelas twip.id. Tapi untuk kegiatan ini memang saya share di mana-mana agar Bapak Ibu mengikuti ya, mengikuti. Kalau sudah kita punya komunitas twip.id, insya Allah kegiatan ini bisa berlanjut, bisa belajar tentang twip.id, tentang s.id gitu ya. Karena ini masih banyak sekali yang perlu kita gali ya Mas Dimas ya. Di SID kemarin baru apa ya, ibaratnya baru mengenalkan. Besok mungkin bisa kita lebih dalam lagi. Termasuk twip.id hari ini ternyata ini adalah launching dari kegiatan twip.id, di mana Twibbon yang sering kita gunakan menggunakan aplikasi lain, ternyata kita bisa menggunakan dengan twip.id yang lebih ringan, lebih mudah, dan bisa membuat frame dengan varian yang banyak juga. Nah, ini sangat luar biasa. Terima kasih Mas Dimas atas apa ya, sesuatu inisiasi yang luar biasa, karena sejak saya mengenal twip.id baru berapa hari yang lalu ya, 1 minggu yang lalu kayaknya Mas, itu sudah banyak yang make, sudah banyak yang apa ya, mereka terbantu juga dengan kegiatan-kegiatan kita selalu membuat Twibbon sebenarnya Mas. Setiap kegiatan di sekolah, kegiatan hari besar, kegiatan apapun itu kita selalu menggunakan Twibbon. Lah di sini dengan adanya twip.id mempermudah kita dengan membuat berbagai macam frame. Nah, pastinya frame ini tetap kita masih menggunakan aplikasi lain. Di sini kita menggunakan Canva yang memang juga kerjasama, karena kita juga dari kalangan pendidik pasti punya akun belajar. Akun belajar itu masuk ke Canva itu pasti pro. Nah, di sini bisa kita manfaatkan teman-teman untuk kegiatan yang bermanfaat ini. Itu dari Mas Dimas sudah cukup, mungkin ada tambahan?
Ya, dari saya itu ya, nanti Pak Fitrianto dan Bu Rahma ya, nanti yang akan menjelaskan Siap. secara workshop-nya gitu ya, atau demonya. Oke, terima kasih Mas Dimas. Teman-teman, alhamdulillah untuk kegiatan Tweep.id ini kita sudah didukung langsung oleh yang mempunyai Tweep.id, ini luar biasa. Karena di dalam flyernya tidak ada ya, didatangi langsung orang Tweep.id langsung gitu ya. Hanya saya dengan Bu Rahma ini siapa gitu. Nah, ternyata Tweep.id-nya langsung datang. Ini sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Mas Dimas atas kehadirannya. Semoga dengan program yang disampaikan oleh Tweep.id semangat untuk membuat Webon yang menarik. Jadi nanti jangan plagiat, artinya buat sendiri ya Bapak Ibu, buat sendiri. Nanti kalau yang dilombakan kok sudah pernah diupload di sebelumnya, maka langsung didiskualifikasi. Jadi seperti itu untuk juara 1, 2, 3. Terus untuk yang favorit ini lebih ke gini, Bapak Ibu membuat mungkin frame banyak dengan tema yang lain, artinya tidak hanya Idul Fitri, tapi mungkin nanti tema apa atau kegiatan sekolah, silahkan dibuat sebanyak mungkin. Nanti yang paling banyak mungkin dari frame itu akan mendapatkan juara favorit, dan pastinya saya tidak ikut Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya ikut gimana gitu. Nah, di sini Bu Rahma dengan saya tidak bisa ikut ya. Nanti biar untuk teman-teman yang berkompetisi, waktunya sampai tanggal 2 Mei. Nanti untuk pengumumannya akan kita laksanakan di tanggal 9 Mei Bapak Ibu. Jadi nanti 9 Mei kita akan adakan kegiatan Tweep.id yang kedua, di mana kita akan membuat template dengan tema yang lain. Kita mendemokan dengan tema-tema yang lain. Setelah itu nanti ada pengumuman pemenang dari kegiatan ini. Dan jangan lupa silahkan gabung di grup WA yang sudah disampaikan oleh Mas Dimas tadi. Oke, sudah di kolom chat. Silahkan linknya saya kirim lagi. Tadi kalau saya buat SID pada ada yang tidak bisa, ini saya kirim linknya di kolom chat ya Bapak Ibu. Silahkan gabung. Nanti di situ akan kita share untuk ketentuan, untuk link Google Form-nya. Setelah Bapak Ibu buat jadi, nanti masukkan ke form yang saya berikan di grup itu. Nah, di situ nanti yang ikut lomba ya. Jadi yang ikut lomba atau kompetisi, boleh enggak 1 orang 2 Twibbon? Boleh. Bapak Ibu bebas. Mau buat 5, buat 10, bebas ya Bapak Ibu. Semakin banyak semakin mendapatkan apa ya, kesempatan yang lebih banyak lagi seperti itu. Oke, saya sapa Bu Rahma. Halo Bu Rahma. Siapaan? Sudah siap untuk mendemokan membuat template Twibbon? Siap, insya Allah. Oke, sebelum saya serahkan ke Bu Rahma, ini saya perkenalkan Bu Rahma Nelis ini. Bu Rahma Nelis Jur ini adalah salah satu guru di SMP Negeri 1 Pasaman, Sumatera Barat. Ini teman saya di Assembler Edu. Memang teman-teman trainer yang ada ini juga banyak yang hadir, para master-master. Tapi di sini adalah kita belajar. Jadi semoga apa yang nanti disampaikan oleh para narasumber bisa dipraktekkan, bisa digunakan di sekolah atau di kegiatan masyarakat. Langsung saja Bu Rahma, saya serahkan kepada Bu Rahma untuk mendemokan. Silahkan. Oke, terima kasih Pak An. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera. Alhamdulillah senang sekali di siang hari ini kita bertemu kembali. Bukan kembali ya Pak An, baru pertama kali kalau bagi saya. Ya, dalam kesempatan ini suatu kebahagiaan bagi saya diberi kesempatan ini oleh Pak An untuk berbagi sedikit ya. Hal-hal yang kalau menurut saya ini sangat bermanfaat sekali, terutama bagi kita seorang guru, seorang pendidik, seperti penggunaan Twibbon, kemudian
penggunaan Canva dan lain-lain, karena kita tahu bahwa Canva satu aplikasi yang terintegrasi dengan pendidikan. Nah, bersyukur bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan Canva-nya dengan akun Belajar ID, tentu akan mendapatkan akses yang premium. Baik, langsung aja ya Pak An. Baik, agenda kita hari ini adalah membuat Twibbon, bagaimana membuat template atau desainnya. Kemudian template tadi kita masukkan ke dalam link Twib ID supaya nanti menghasilkan link yang dapat kita share sebagai link Twibbon kepada rekan-rekan kita. Nah, sebelumnya nanti Pak An, setelah kita membuat desain ini kan nanti kita akan memasukkannya ke dalam link ini, Twib. Apakah teman-teman Bapak Ibu guru hebat ini sudah mendaftar ke dalam link Twib tadi? Apakah sudah membuat akun? Boleh saya lihat di kolom chat. Kalau tidak, mungkin kita pandu dulu ya Pak An ya? Ya, kita pandu untuk membuat akun dulu, Twib.id-nya. Oke. Ya. Saya langsung aja. Saya izin share screen. Bapak Ibu, dan ketikkan di Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Begini tampilannya untuk halaman web Twib ID. Nah, langkah pertama di sini kita masuk ke pojok kanan atas, ada di sana login or register. Di sini adalah kita dituntun untuk membuat akun Twib ID. Karena kalau nggak ada akun, kita tidak bisa nanti menggunakan aplikasi ini. Silakan diklik. Nah, kan ada daftar seperti ini, silakan ada email, password, atau Bapak Ibu masuk langsung dengan menggunakan email Google-nya yang sudah tersedia. Kita klik ini langsung. Kita akan diarahkan kepada akun kita. Nah, saya memakai akun ID saya. Klik berikutnya. Oh, salah tadinya. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita lihat di pojok kiri. Ini adalah ordinary user, artinya ini adalah nama akun kita. Dan sini ada tiga item, manage, Twibbon, analytic, dan profil. Nah, ini untuk profil kita, Bapak Ibu bisa nanti di setting, diisi. Kemudian setelah sampai di sini, karena kita nanti tujuannya adalah untuk memasukkan link ke dalam, memasukkan template atau frame yang sudah transparan yang kita bikin dari Canva ke dalam link ini, maka kita akan mengklik pada pojok kanan atas itu nama kita, di nama akun kita. Nah, di sana ada 3 pilihan, maka kita klik My Twibbon, seperti ini. Oke Bapak Ibu, kemudian ada di sini create new, kita klik. Nah di bagian inilah kita nanti akan mengupload template atau frame yang sudah transparan yang kita buat dari Canva untuk kita buatkan sebuah Twibbon ya yang akan bisa kita share kepada rekan-rekan kita. Untuk pembuatan akun mungkin sampai di sini dulu karena sebelum ini kita tentu harus membuat template atau frame Twibbon yang akan kita upload ke dalam link ini. Kita keluar dulu dari sini, Bapak Ibu, kita masuk ke Canva. Baik. Silakan Bapak Ibu, boleh langsung praktek atau mungkin bisa memperhatikan dahulu, karena saya rasa Bapak Ibu sudah jago-jago membuat template Twibbon dari Canva.
Di sini kita langsung klik aja buat desain. Nah, di sini kita klik aja Bapak Ibu, Twibbon gitu. Jadi kita nggak cari-cari lagi ukurannya, karena ukurannya sudah pas itu sudah langsung di sini, di desain, Twibbon. Saya klik Twibbon nih. Ya, sekarang, nah di sebelah kanan ini adalah kanvas atau tempat kita akan membuat Twibbon frame-nya ya. Nah, Bapak Ibu, sebaiknya kalau dalam kompetisi ini kita membuat suatu desain yang unik, artinya desain yang berbeda dari teman-teman lainnya. Walaupun di Canva memang banyak tersedia template, kita tinggal tinggal drag dan ke sini aja ya, drag ke sini. Tapi mungkin dengan beberapa kreasi sehingga tidak benar-benar murni ya, sehingga itu akan menjadikan suatu penilaian dari tim Twibb.id nanti. Karena sekarang kita baru belajar untuk simulasi, maka kita klik di sini Twibbon, karena saya akan membuat Twibbon Idul Fitri. Saya klik di sini di bagian desain ya, Twibbon Idul Fitri. Nah, di sini Bapak Ibu banyak sekali pilih-pilihan template yang siap kita masukkan ke dalam kanvas. Nah, banyak sekali Bapak Ibu. Oke. Nah, dalam pembuatan Twibbon ada dua macam. Yang pertama, kita hanya benar-benar menggunakan aplikasi hapus latar belakang dari Canva. Jadi kita hanya menggunakan dua aplikasi Canva, kemudian aplikasi Twibb.id. Itu sangat mudah. Tentu kita cari nanti template-nya yang bisa dihapus latar belakangnya. Sedangkan kalau seperti ini Bapak Ibu, ini saya contohkan di sini. Nah ini. Nah kalau ini ya, ini nggak bisa kita menggunakan 100% Canva saja untuk menghapus latar belakangnya. Ya, karena dia tidak berbentuk persegi, ini berbentuk lingkaran. Maka kita akan membutuhkan 3 aplikasi untuk menghasilkan suatu frame yang sudah transparan yang siap kita masukkan ke dalam aplikasi Twibb.id. Nah, sekarang kita mulai dulu Bapak Ibu dari yang biasa ya, dari yang simple. Kita pilih di sini frame yang bisa kita langsung menghapus latar belakangnya dengan Canva. Saya pilih yang mana ya? Saya ketik di elemen mungkin Idul Fitri. Nah, silakan kita masukkan. Kita bisa memilih ya mana rasanya yang tepat atau yang ingin kita. Nah, saya sekarang pilih yang ini aja dulu Bapak Ibu, yang ini. Nah, kita perbesar. Kemudian kita atur supaya dia oke. Kemudian Ibu maaf ganggu, itu kita bebas ya pilih template-nya, terserah kita ya. Iya bebas Ibu, semakin unik semakin bagus karena tentu tidak akan sama dengan peserta yang lainnya. Jadi ini bebas Ibu ya. Oke. Nah, kemudian ini bebas, seuniknya sebagusnya mana yang ini menurut kita.
Kalau memang mendesain dari awal, memang Bapak Ibu kita ini coba-coba mana kira-kira yang bagus. Oh ini kurang bagus, kita geser atau kemana gitu. Sehingga nanti apabila sudah pas, nah baru kita tambahkan elemen-elemen lainnya. Oke. Ini untuk menghapus latar belakang ya Bapak Ibu, kita klik edit, kemudian penghapus latar belakang. Seandainya kita tidak menginginkan latar belakang pada elemen-elemen yang akan kita tempelkan di apa kita ini, di template atau frame ribbon kita ini. Jadi kita bisa nanti mengeditnya, menghilangkan latar belakangnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, boleh Bapak Ibu dicoba-coba. Kita bikin yang simple aja dulu, sederhana. Kemudian di bagian bawahnya saya cari yang mana ya. Di sini lihat semua. Bisa kita coba-coba. Nah, saya pilih ini aja. Ya, kita putar nih posisinya tegak. Saya putar misalnya seperti ini. Turunkan. Nah, kita atur lagi posisinya. Oke. Nah, ini masih sederhana. Kalau mau lebih apa, kita turunkan. Baik, kalau kita mau ini baik, kemudian kita posisikan dia mungkin mundur. Ya. Ini juga. Udah. Nah, sekarang tulisan lagi Bapak Ibu, teks. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik teks di bagian sebelah kiri dari layar. Kemudian kita pilih mau tulisan sendiri dahulu atau dengan template yang sudah ada disediakan di sini. Ya, yang mana mau kita pilih? Kalau template kita nggak milih-milih lagi, nanti kita tinggal mengganti apa kalimatnya saja. Kalau saya sini coba saya pilih yang temanya Arab. Saya pilih ini, klik tulisannya, maka akan tampil di kanvas kita tulisannya. Bapak Ibu, kita bisa memperbesar, memperkecilnya. Kita tulis Selamat Hari Raya kita perbesar. Kalau dengan tulisan ini lagi tinggal di copy, diperbesar, digeser, diganti lagi kalimatnya Hari Raya Idul Fitri. Nah, nanti dengan ini baru dasar, nanti kita bisa mengkreasikan, mungkin memberi efek atau memberikan elemen-elemen lainnya yang sesuai ya. Oke. Idul Fitri, kemudian kira-kira apa lagi kita tambahkan di sini? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Nih. Kasih tahun 144. Ya, 1 Syawal ya. Ya, 1 Syawal. 1444 Hijriah. Oke.
besar semua. Awal. Oke, kita taruh di sini. Tombol. Hanya kecil ya. Oke. Nah, oke, ini sederhana saja dulu. Kita geser ke atasnya. Supaya nanti tulisannya terlalu besar, ternyata foto yang masuk ke dalam enggak itu. Enggak masih lagi. Idul sama. Oke. Nah, mungkin nah, di sini nanti posisinya Bapak Ibu. Nah, bagian dari dasar dari kanvas kita ini harus kita atur nanti ketika mengunduhnya dalam posisi transparan atau latar belakangnya transparan. Oke, setelah ini mungkin nanti mau sempurnanya Bapak Ibu tambahkan lagi mungkin ada lentera atau gambar masjid atau apa di sini mungkin supaya lebih menarik. Nah, saya ini hanya contoh sementara segini aja dahulu. Nah, apa yang akan kita lakukan berikutnya? Nah, kita akan menyimpan gambar ini dalam bentuk PNG dengan latar belakang transparan. Langkahnya adalah kita klik file di pojok kiri atas, kemudian unduh. Nah, di sini sudah PNG, kemudian jangan lupa klik di sini ya, latar belakang transparan. Kita klik di sini, kemudian baru kita unduh. Nah, nanti gambar desain kita ini akan tersimpan di komputer. Nah, maka kita masuk ke langkah kedua, yaitu memasukkan gambar tadi ke aplikasi twip.id. Kita tunggu sebentar. Oke, ini download, kita save. Oke, gambar sudah tersimpan di komputer kita. Boleh kita cek dulu. Buka. Bu, mohon maaf, boleh tanya dikit? Ya, silakan. Kalau yang gambar yang bisa gerak itu bisa kita pilih di situ juga? Ada Bisa. yang misalnya ada gerak dikit gitu. Bisa aja, Bu. Gimana milihnya? Iya, bisa juga Ibu pilih, tapi nanti Bisa ketika menggunakannya nanti dia tetap dalam bentuk gambar. Tidak bisa Ya, gerak, Bu. maksud saya itu biar tahu misalnya sewaktu-waktu mau bikin yang agak gerak untuk kita presentasi gitu, di mana tempatnya milihannya. Kalau di Twibbon memang nggak bisa gerak ya Pak Fit ya? Itu di elemen biasanya ada, Bu. Cari aja seumpama gambar apa gerak gitu, nanti dia muncul Yang di elemen. Animasi. Ya. Di animasi lah, ibaratnya di elemen itu banyak sekali, tinggal pilih. Cuma kalau kita download bentuknya gambar tetap tidak bisa gerak. Artinya kalau kita download ke MP4 baru bisa gerak. Iya. Karena MP4 nggak bisa masuk ke twip.id kan Pak Fit ya? Iya, betul. MP4 atau itu Pak GIF Ya, GIF. Jadi Ibu tetap mendownloadnya dalam bentuk PNG ya Bu ya, gambar ya Bu ya. Oke, nah ini yang sudah selesai, yang sudah saya download itu desain Twibbon kita tanpa latar belakang. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi kedua, yaitu twip.id. Nah, di sini tadi yang sudah kita buka akunnya tadi, Bapak Ibu, yang sudah kita bikin akunnya tadi. Nah, seperti ini. Oke, kita boleh dengan Start Now, kita klik Start Now. Karena saya sudah pernah membuat sebelumnya, ya Bapak Ibu, ya. Kalau ini yang sudah saya bikin sebelumnya nih Bapak Ibu. Nih.
Ya, ini template Twibbon yang sudah saya bikin sebelumnya. Jadi kalau kita klik satu-satu maka desainnya ini akan berbeda-beda bentuknya, tapi tetap masih dalam satu link. Nah ini dia yang ini. Kemudian kalau saya klik yang ini, nah ini lagi desainnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Yang ini saya klik lagi yang ini. Iya, masih Selamat Hari Raya Idul Fitri, tapi ininya udah berbeda, ya. Frame-nya udah berbeda. Ini nih ya. Oke, nih. Tapi ketika kita men-share nanti ke teman-teman, jadi teman-teman itu bisa memilih. Kalau saya di sini ada 5 frame. Jadi mereka nanti bisa memilih mana frame yang bisa mereka gunakan, mereka pilih, mereka sukai untuk membuat Twibbon Selamat Hari Raya Idul Fitri. Jadi begini nanti Bapak Ibu akan bikinnya. Keren ya. Jadi yang biasanya kan satu link kita share hanya satu frame yang bisa kita share. Kalau sekarang bisa banyak seperti ini. Baik, nah kemudian karena kita akan memasukkan yang baru, maka saya kembali lagi ke sini ya. Nah ini, nah saya bikin create new atau membuat yang baru, buat yang baru kita klik di pojok kanan atas. Nah di sini ada menu upload, kita klik. Nah kita ambil foto PNG yang sudah kita download dari Canva tadi. Kita klik. Kita open, nah maka fotonya akan ke-download ke sini. Kita beri nama Twibbonnya Bapak Ibu, terserah. Karena kita sekarang adalah membuat Twibbon Hari Raya. Saya tulis saja Hari Raya Idul Fitri. Deskripsinya boleh sama, tidak masalah. Kita copy aja. Kemudian teks boleh Idul Fitri juga. Kemudian ini kita aktifkan ya, is aktif. Artinya supaya nanti bisa digunakan oleh orang lain. Maka save change di pojok kanan bawah. Nah, sekarang saya sudah punya satu Twibbon Idul Fitri. Nah, ini sudah bisa saya share. Bagaimana cara men-share-nya? Nah, ini tampilannya nanti Bapak Ibu, seandainya teman-teman atau rekan kita mengklik Twibbon kita, link Twibbon kita, maka akan nampak tampilan Twibbonnya di sebelah kiri. Kemudian ini ada nanti select foto. Ya, select foto kan artinya nanti sama seperti kita membuat Twibbon sebelumnya. Kita klik, maka kita akan memasukkan foto, kemudian kita download. Nah, cara men-share-nya, seandainya kita ingin men-share link Twibbon kita ini ke teman-teman, kita klik di menu share seperti ini. Yang warna biru di bagian atas, kita share, kita klik. Nah, ada 3 platform yang bisa kita bagikan secara langsung. Ada Facebook, ada Twitter, ada WhatsApp. Ya, karena yang paling mudah itu kita nge-share-nya itu WhatsApp, kita klik WhatsApp. Nah, nanti kita akan diarahkan menuju ke mana gitu, ke chat mana, kemana kita mau mengirimnya gitu. Oke, jadi kita tinggal pastikan ke grup mana atau ke grup ya. Kalau WA biasanya grup ya, ke grup mana yang akan kita. Ini saya share aja sama Pak An ya, Pak Fitrianto. Nih Pak An, saya share sama Pak An. Kemudian klik forward. Nah, sekarang link saya sudah diterima oleh Pak An. Nah, silakan menggunakan Twibbonnya Pak An. Nah, begitu Bapak Ibu. Ini yang langkah siap. Ini langkah untuk membuat Twibbon dengan menggunakan 2 aplikasi saja, yaitu Canva, kemudian memasukkan gambarnya yang sudah transparan dalam link twib.id. Nah, bagaimana Pak An? Bagaimana? Wah, mantap. Ini ada pertanyaan dari Bu Heni. Apakah itu sudah transparan gitu ya? Saya jawab, Bu. Pertanyaannya sudah saya baca ya, saya baca. Jadi seperti ini, Bu. Di Canva itu ada dua cara. Ketika kita menggunakan yang langsung transparan, itu Bapak Ibu harus menggunakan background aslinya, itu jangan tertutupi gambar. Iya. Ya. Jadi tadi Bu Rahma, kenapa membuat dari awal? Karena biar nanti ketika di-download transparan, itu akan transparan gitu. Nah, contoh yang akan saya sampaikan setelah Bu Rahma, ini akan saya lanjutkan dengan
bagaimana sih kalau kita mendownload ternyata tidak transparan? Karena Bapak Ibu mendesain itu langsung menutupi seluruh backgroundnya, background aslinya itu ditutupi dengan gambar, dikasih apa namanya tempat untuk foto gitu ya. Akhirnya ketika di-download itu tidak transparan. Mau dicentang transparan, malah yang hilang itu gambar yang lain gitu ya, bukan yang buletan itu. Karena apa? Karena Bapak Ibu membuatnya background aslinya ditutupi dengan apa namanya dengan gambar gitu. Kalau punya Bu Rahma tadi itu backgroundnya background asli. Sehingga ketika di-download transparan itu akan muncul. Oke, akan saya tunjukkan. Saya izin share screen. Nah, lanjut aja dengan Bu Rahma biar Bapak Ibu apa namanya bisa membedakan. Saya, Pak. Saya yang saya share screen. Oke. Oke, izin share screen. Saya buka dulu Canva. Bu Rahma saya jadikan ini ya untuk mengadmit Bu Rahma. Jadi di Canva itu kalau kita membuat desain ya, desain. Ini saya contohkan desain. Nah, desain-desain yang saya contohkan ini yang ini adalah tertutup. Jadi ketika di-download tidak bisa langsung transparan gitu ya, Bapak Ibu ya. Saya contohkan yang bisa transparan, contohnya yang seperti ini. Ini yang jadi ini contoh lain. Jadi ketika kita membuat desain seperti Bu Rahma tadi, ngambil dari elemen, ditaruh di tempat-tempatkan gitu, terus background aslinya itu tidak tertutupi gitu ya, tidak tertutupi. Nah, ini contoh yang saya buat. Ini bukan ucapan hari raya, mungkin yang lain. Jadi di sini yang warna putih ini adalah warna asli background dari sana. Jadi tidak tertutupi gambar sama sekali. Nah, ini contoh yang nanti ketika di-download di transparan itu langsung transparan. Yang kedua, contoh yang ketika di-download tidak transparan itu seperti ini, Bapak Ibu. Saya klik Idul Fitri, saya ambil contoh satu gitu ya. Saya ambil contoh satu yang ketika di-download tidak transparan. Nah, soalnya ini. Saya punya frame seperti ini. Secara otomatis ini adalah semua backgroundnya tertutup gambar. Kenapa tertutup gambar? Ini ketika saya hapus, Bapak Ibu. Saya hapus. Ini sudah seperti ini. Ketika ini saya geser, nah ternyata ini ada di atasnya gambar yang lain. Ya. Jadi ini adalah sebuah gambar apa namanya yang ditutupkan gitu ya. Tetapi kalau backgroundnya itu asli, yang ini di dalam ini asli, ketika di download pasti transparan gitu. Nah, terus bagaimana sih agar kita bisa menggunakan template yang ketika di download tidak bisa terhapus transparansinya? Nah, kita menggunakan yang namanya aplikasi ketiga, Bapak Ibu. Aplikasi ketiga kalau saya pakai HP, Bapak Ibu. Nah, ini akan saya praktekkan bagaimana sih ketika hasil downloadan kita ini di dalam contoh di twip.id banyak yang tidak transparan dimasukkan gitu ya. Saya izin share screen menggunakan HP, Bapak Ibu. Oke, saya izin share screen menggunakan HP. Nah,
Kita kalau di HP itu juga ada Canva ya Bapak Ibu. Kita buka Canva, kita ambil apa namanya template yang sudah kita buat. Ini saya contoh seumpama yang ini, satu ini. Template ini ketika saya download, saya transparansi, lingkarannya itu tidak langsung transparan gitu ya. Nah, terus saya download. Setelah itu saya hapus menggunakan apa? Saya hapus menggunakan aplikasi ketiga namanya background eraser Bapak Ibu. Yang ini, background eraser. Jadi silakan ke Play Store ya, ke Play Store di-download background eraser. Nah, langsung kita pakai seperti ini. Kita gunakan ya. Setelah itu, kita buka, kita load a foto di sini nanti untuk memotong. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama, dari Canva langsung transparan tanpa menggunakan aplikasi ketiga. Ya. Yang kedua, kita memakai aplikasi ketiga namanya background eraser. Nah, ini saya praktekkan. Ketika saya sudah download tadi ya, saya sudah buat logo. Nah, di sini ini adalah gambar yang belum transparan. Nah, kita masukkan, setelah masuk di load a photo, lalu klik down. Ya, di sini kita bisa menggunakan ya. Kalau pakai remove BG bisa enggak? Bisa. Tetapi ya backgroundnya nanti hilang Bu. Banyak yang hilang sehingga tidak pas yang lingkaran saja. Jadi untuk remove BG itu kan meremove background ya. Artinya nanti ada beberapa bagian yang ke remove juga. Tidak hanya lingkarannya saja kalau remove BG itu. Kalau tidak percaya silakan dipraktekkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita klik auto color. Auto color ini untuk apa sih? Kita bisa menghapus warna yang sama. Nah, di sini ada seperti bidikan lingkaran merah itu. Nah, ini kita bisa geser. Kita tepatkan sasarannya. Ini saya sasarkan di warna biru dulu. Ini disentuh, jangan dilepas. Setelah itu tangan dilepas, nanti akan hilang. Ya. Terus kita bidik lagi yang warna hijau, hilang. Kita bidik lagi yang hijau satunya lagi. Ya, yang putih, yang biru. Nah, sudah terhapus. Tetapi sekali lagi, hapusan ini masih ada yang tersisa. Caranya bagaimana agar bersih? Kita klik manual. Kita klik manual, lalu kita bersihkan. Ya, kita bersihkan. Nah, ini kan terpotong ya. Terpotong kita bisa undo. Ya, kita harus tepatkan sasarannya itu di tengah-tengah ini. Nah, ini kita harus bersihkan ini. Karena ada beberapa yang artinya masih tersisa di situ. Belum bersih sempurna. Kita bersihkan. Kalau sudah lepas ya. Kalau mau di undo bisa undo. Ini ada undo redonya ya. Ini bisa kita bersihkan ibaratnya seperti itu. Nah, kalau sudah bersih Bapak Ibu, kalau sudah bersih ya, kita down lalu save. Nah, di save nanti tersimpan di HP. Nah, tersimpan di HP. Dan Bapak Ibu yang ada di sini, tadi ada pertanyaan dari Pak Muntarleh. Pak Muntarleh itu siapa ya? Pak Ahmad Toha dari Jepara itu. Kalau pakai laptop bagaimana? Ada ya Bu Rahma ya. Namanya PNG apa Bu Rahma? PNG tool, lupa saya pula namanya. PNG tool. Silahkan ya. Kalau pakai laptop itu ada PNG tool. Aplikasi ya itu ya Bu Rahma ya. Ya web ya Pak, berbasis web. Berbasis web. Silahkan dicari Bapak Ibu. Ini saya ketik di kolom chat ya. Nah, kolom chat. Nah, ini untuk yang pakai laptop. Nah, ternyata bisa. Kalau saya kan sering pakai HP. Ini pakai HP itu lebih enak gitu kan. Lebih cepat gitu. Jadi ketika klik remove BG di background remover ya. Dulu ada iklan ini.
ketika kita klik ulang ya Bapak Ibu di load foto ini ya, di Canva, ini Canva yang sudah saya punya. Saya mau meremove membolong ya apa ya, mentransparansi dari gambar tersebut. Itu caranya seperti itu Bapak Ibu. Lalu setelah itu bagaimana sih cara kita memasukkan ke tweep.id pakai HP? Sama caranya Bapak Ibu. Ya. Kita buka tweep.id di Chrome ya, di Chrome. tweep.id. Nah, kita buka aja di tweep.id pakai HP. Nanti muncul seperti ini ya. Kita login pakai Google ya. Saya pakai Google. Nah, kita login pakai Google, nanti kita diarahkan untuk ke akun Google kita. Kita pilih aja, yang penting Gmail Bapak Ibu ya. Nah, setelah nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu. Tampilan di HP ya. Tampilannya hampir sama dengan di laptop Bapak Ibu. Tampilannya hampir sama. Terus caranya sama, kita create ya, lalu kita upload gambar yang tadi sudah kita remove. Ya. Biasanya ada di folder eraser ya. Atau langsung muncul di ini, di folder eraser. Kita klik pilih ya, Setelah masuk, ini sudah masuk ya. Sudah masuk, kita mau ngambil gambar lagi, kita upload lagi Bapak Ibu. Kita upload yang kedua. Ya, kita upload yang kedua. Nah, kita ambil lagi yang kedua. Kita ambil ya, mau fotonya ternyata template-nya ada 10, kita masukkan semua Bapak Ibu. Langsung satu link bisa untuk 10 frame gitu ya. Setelah terupload, ini sudah ada 2 foto contohnya. Contoh yang saya contohkan ada 2. Ini lalu kita buat namanya. Namanya apa sih ini? Oh, ucapan Hari Raya Idul Fitri. Ini deskripsinya boleh sama, boleh beda. Selamat Idul Fitri. Nah, setelah itu kita buat tagnya bebas aja, bisa Idul Fitri, bisa Hari Raya gitu ya. Jangan lupa is aktif digeser ya. Setelah itu di save change. Setelah di save, ini sudah jadi Bapak Ibu. Nah, sudah jadi di sini ya. Sudah jadi. Setelah itu kita kan share. Kita share, caranya kita sentuh gambarnya, nanti akan muncul seperti ini ya. Lalu kita klik share, di sebelahnya tanda like, love itu ada tulisan share, kita klik share, lalu kita pilih Facebook, pilih Twitter atau WA. Kita pilih WA, nanti menuju ke WA gitu ya. Lalu kita kirimkan ya, kita kirimkan linknya. Nah, link inilah nanti yang akan kita share kepada teman-teman ya Bapak Ibu. Ini saya taruh di kolom chat, dicoba Bapak Ibu. Jadi jangan menggunakan link gambar atau template yang sama dengan temennya ya Bapak Ibu. Tadi peraturannya jangan menggunakan frame atau template yang sama dengan saya yang sudah saya buat. Nah, link itu nanti yang di-share ke teman-teman. Nah, kalau saya biasanya saya pendekkan menggunakan s.id biar pendek gitu ya. Saya pakai aplikasi tambahan yang namanya s.id. Nah, ini cara agar kita bisa membuat Twibbon menggunakan Canva dengan cara langsung transparansi atau dengan cara yang tadi remove backgroundnya atau dengan cara background eraser tadi. Ya, Bu Heni, saya persilakan. Ya, terima kasih Kak. Mau tanya lagi yang tadi untuk mengupload ke tweebon.id
tweet.id itu ketika kita mau mengupload beberapa frame, itu langkahnya itu apa, harus menyiapkan frame-frame-nya dulu, kemudian diupload langsung, atau ketika kita sudah linknya sudah di-share, kemudian apakah bisa ditambah lagi frame-nya begitu? Oke. Ketika ini sudah di-share Bapak Ibu, kita mau menambah bisa Bapak Ibu. Nah, bisa. Caranya seperti ini lagi. Kita kembali ke My Twibbon. Nanti kan Twibbonnya yang kita buat muncul ya. Muncul. Caranya di pojok kanan atas setiap gambar itu ada tanda pensil. Nah, itu diklik tanda pensilnya. Tanda pensil, lalu tinggal upload aja, tambahkan lagi. Jadi bisa ditambahkan lagi, Bu. Jadi sambil jalan. Frame-nya dibikinin semua dulu, kemudian besok saya buat lagi. Ini saya tambahkan lagi ya. Ini saya tambahkan lagi yang ketiga ibaratnya. Yang ketiga saya tambahkan. Nambah, Bu. Nanti nambah, kita save aja. Setelah selesai langsung save. Ya. Jadi nanti akan bertambah secara otomatis. Ibaratnya kita tidak perlu mengulang dari awal, tapi kita bisa langsung nambah. Nggak usah tambah link lagi gitu, Mas. Udah. Tidak, linknya aja, Bu. Linknya masih sama. Linknya masih sama, tidak berubah seperti itu. Keren. Nah, ini kelebihan dari tweep.id itu seperti itu. Kita bisa varian gitu ya. Kita bisa mengedit kapanpun. Kita bisa menambah seperti itu. Ini contoh yang saya buat, Bu. Yang saya buat tadi sudah dicontohkan sama Pak Dimas ya. Saya membuat kegiatan SD seperti ini. Saya membuat semacam kop ya. Kalau di surat kan ada kop gitu ya. Ada kop. Kalau di Twibbon itu saya kasih nama di atas, bawahnya itu link-link seperti Facebook, YouTube gitu ya. Nah, di sini ada 10 frame. Jadi ketika kita mau ada kegiatan, kita tidak perlu membuat di Twibbon itu. Biasanya kita membuat di Canva. Gambarnya taruh Canva, download. Lagi buat Canva lagi, download. Kan kelamaan gitu kan. Capek buat terus di Canva. Nah, dengan Twibbon ini, ambil foto kegiatan apa, kita upload di Facebook, tampilannya lebih cantik, gitu kan. Ini frame-nya bisa kita tambahin sampai 20, mungkin bisa mungkin. Nah, ini kelebihan dari tweep.id yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Dimas, seperti itu. Itu Bu Heni jawabannya. Ya, Pak An, ada yang nanya ini Pak An. Oh, oke. Ibu Merliana Kurnia Susanti, cara menyingkat link share ke s.id. Oke, siap. Langsung saya praktekkan. Nambah ilmu lagi. Langsung pakai HP ya. Saya langsung pakai HP. Ini saya akan ambil linknya tadi. Link ini, link yang sudah saya share ini ya. Ini saya copy dulu linknya. Linknya kita copy dari Facebook ya. Dari WA, dari WA yang sudah saya kirimkan. Dari WA yang saya kirimkan. Ini saya copy linknya, ya saya copy dulu. Lalu kita menuju ke Chrome, Bapak Ibu. Kita klik s.id. Nah, caranya untuk mendaftar sama, login pakai Google. Ya, kalau login pakai Google, Bapak Ibu tidak perlu ada verifikasi. Tapi kalau pakai email, ya email diketik, nanti password, nanti ada kode verifikasi. Ya. Kita buka s.id di HP kita. Oke, s.id. Nah, nanti di atas pojok kanan ada tulisan masuk atau daftar gitu ya. Kita klik aja. Ya, kita klik daftar atau masuk. Nanti kalau disuruh memilih akun Google-nya, pilih aja. Bisa akun belajar, bisa Gmail, Bapak Ibu. Ya, bisa akun belajar, bisa Gmail. Nah, ini ilmu yang kemarin pertemuan sebelumnya itu s.id sama microset yang sudah kita buat. Kita tunggu sampai, karena ini saya menggunakan Meet, menggunakan HP, Meet HP gitu ya Bapak Ibu. Agak jaringannya agak. Nah, sudah kelihatan seperti ini. Lalu kita buat tautan, penyingkat tautan. Kita cukup klik buat tautan baru, kita klik ya. Lalu tautan panjangnya dipastekan di sini, dipastekan ya.
lalu kita singkatkan, singkatkan. Nah, ini sudah tersingkat. Karena singkatannya itu s.id 1gs s5 kan masih apa ya, tidak spesifik ya. Kita bisa edit di sini, kita edit ya. Kita edit ya dengan nama, tetapi namanya harus belum ada di SID ya. Seumpama Idul Fitri. Kita cek Idul Fitri sudah ada belum ya, kita simpan. Ternyata kode sudah digunakan, maka harus cari yang lain Bapak Ibu. 1444 simpan. Oh, sudah dipakai. Tambahi apa ya yang spesifik ya? Idul Fitriku. Nah, Fitriku. Kita cek. Ternyata berhasil Bapak Ibu. Berarti s.id Idul Fitriku akan menjadi link dari yang panjang tadi Bapak Ibu. Kalau tidak percaya, coba Bapak Ibu buka pakai link yang saya berikan. Oke, saya kirim ke kolom chat. Bapak Ibu coba 2 link yang sudah saya berikan di kolom sini ya. Nah, ini yang versi pendek pakai s.id. Ini yang versi panjang. Ini yang versi panjang. Nah, silahkan dicoba Bapak Ibu. Nah, jadi s.id itu untuk menyingkat link ya. Nah, kalau di SID ya, di mana sih kumpulan SID yang sudah kita pendekkan ya, link itu di garis 3. Di sini ada tautan Bapak Ibu. Nah, di tautan ini kumpulan dari yang sudah kita pendekkan. Atau kita bisa langsung di sini Bapak Ibu. Klik tautan tadi, kita pendekkan di sini. Itu juga bisa Bapak Ibu. Artinya nanti sama ya. Kita pendekkan gitu, nanti akan muncul di sini. Ya. Jadi akan muncul di garis 3 di tautan ini, semua link yang kita pendekkan nanti akan muncul di sini. Bisa kita berikan. Jadi Bapak Ibu silahkan yang mau belajar s.id juga bisa bergabung di kolom di WA, grup WA belajar bersama s.id. Jadi s.id garis miring belajar bersama SID. Silakan untuk itu gabung ke grupnya ya. https s.id belajar bersama SID. Ini untuk bergabung ke belajar SID. Sekarang Bapak Ibu silakan yang belum gabung di grup WA twip.id karena grupnya beda ya Bapak Ibu ya. Grupnya beda. https saya kasih link untuk grup WA twip ID 1. Nah, ini untuk grup WA twip.id. Silakan Bapak Ibu bisa gabung ya. Karena apa? Yang mengikuti kompetisi yang sudah disebutkan oleh Mas Dimas itu hanya yang ada di grup twip.id. Karena nanti link Google Form-nya setelah Bapak Ibu membuat nanti jam 3 akan saya share ya. Saya share twip.id yang mau diikutkan lomba, silahkan nanti dimasukkan linknya. Linknya tadi ya seperti yang disampaikan Bu Rahma, linknya ada di share ya. Saya coba buka twip.id. Nah, di mana sih cara ngambil linknya? Nah, linknya ada di sini ya Bapak Ibu ya. Ketika kita klik saya coba buka. Nah, ini tampilannya seperti ini.
di garis 3 ini kita klik My Twibbon, Manage Twibbon. Nah, ini punya kita ya yang sudah kita buat. Kita klik aja gambarnya, gitu kan. Nah, nanti di bawah di sini ada tulisan share. Ya, warnanya biru, kita klik, kita pilih ke WA, lalu kita kirim ke salah satu teman atau ke siapa monggo. Ya, nanti baru kita ambil linknya. Link asli boleh, link yang disingkat pun boleh. Silakan Bapak Ibu berkreasi, berkompetisi yang pakai trik yang luar biasa. Jadi ini triknya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu trik yang harus digunakan. Satu, ketika Bapak Ibu punya 10 gambar Twibbon, ya 10 gambar Twibbon, Bapak Ibu buat 10 link, terus di-share. Sama dengan 10 frame dijadikan satu link. Kira-kira ketika di-share, nanti yang dapat banyak follower atau user yang mana ya? Silahkan, itu bisa dipahami masing-masing dari Bapak Ibu. Ya, nanti mana trik yang Bapak Ibu pakai seperti itu. Monggo Bapak Ibu bisa dibuat, dipraktekkan. Untuk sesi saya dan Bu Rahma ini sudah selesai. Mungkin untuk tanya jawab saya persilahkan. Monggo yang mau bertanya saya kasih kesempatan. Ini masih ada setengah jam. Nah, ini ada yang mau ini Bu, yang pakai PNG tool itu yang bagaimana? Mungkin bisa dipraktekkan Bu Rahma? Yang PNG tool. Baik. Oke, siap. Ya, baik. Minta waktunya sebentar, kita izin share kembali. Yang menggunakan bagaimana cara menggunakan penghapus latar belakang dengan menggunakan Canva. Baik. Karena kebanyakan kita dengan menggunakan laptop ini ya Pak An ya. Iya, pengguna laptop maupun HP. Kalau saya dua-duanya Bu. Oh iya. Tadi juga ada teman-teman yang bertanya rekamannya Pak An nanti dikirim. Ya, nanti rekaman akan saya kirim di grup KPDP, grup manapun lah nanti saya share. Grup Twip, jangan lupa ya Pak An. Grup ID juga. Iya. Ini yang sudah gabung di twip.id. Oke, kita kembali tadi sudah 37 peserta yang sudah gabung di grup. Wah, semoga berkompetisi nih Bapak Ibu. Saya yakin hasilnya wow. Wow. Tentu Pak An yang paling banyak bikin dalam satu link banyak frame, tentu akan lebih banyak like-nya ya. Betul sekali. Iya, jadi kalau semakin banyak frame itu kan gini, kita nge-share satu link 10 frame, maka ketika ngeklik 10 gambar kan dapatnya 10. Kalau dibuat satu link kan dapatnya satu. Iya, betul. Nah, oke Pak An, Bapak Ibu, ini adalah template yang langsung saya ambil di Canva. Nah, ini di sini kan yang harus kita transparan ini kan bentuknya tidak persegi, tidak juga bundar ya. Betul. Caranya. Nah, ini ya yang gambar aslinya saya hapus gambar. Nah, sekarang ini tinggal dari kisi ya. Kisi namanya nih Pak Ania, yang artinya ketika kita masukkan gambar dia harus pakai kisi ini ya, karena kisi ini kan menyesuaikan bentuknya dengan gambar. Nah, harus kita pakai kisi. Kemudian setelah itu kita simpan dahulu gambar ini tanpa menggunakan background hapus latar belakang. Kita simpan seperti ini, persis seperti ini. Oke, kemudian saya unduh seperti biasa dalam bentuk PNG. Tanpa ininya, jangan checklist ininya ya. Oke, unduh. Oke, kita unduh. Nah, bentuknya nanti
Aduh lupa, maaf Bapak Ibu. Seharusnya belum diunduh ini karena belum kita kasih warna. Maaf ya, kita kembali lagi ke Canva. Ini karena terlalu semangat ini Pak An, lupa memberi warnanya. Oke. Nah sekarang kita cari bentuk dari elemen di Canva yang menyerupai bentuk kubah ini. Kita cari di elemen bentuk klik. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk. Kita sesuaikan dengan bentuk yang akan kita transparan. Ini bentuknya kubah ya. Coba kita cari ke bawah, mana yang bentuknya seperti kubah. Kalaupun tidak persis sama, kalau yang mendekati itu juga bisa kita pakai Bapak Ibu. Saya di sini gini bentuk kubah mirip-mirip tabung ya. Kita cari ya. Nah, ini mungkin bisa kita pakai yang ini. Oke, saya klik yang ini. Nah, oh 2 kali. Oke. Nah. Oke, nah. Kita atur posisinya pas di gambar yang akan kita transparan. Kita atur supaya nah ini kurang lebih. Sebenarnya ada ini bentuk yang kubah, tapi karena ini kita cepat, nah kita yang mirip-mirip aja dulu. Sehingga nanti tujuannya ini nanti bisa menjadi apa namanya? Kemudian kita nah begitu. Kemudian kita download tanpa menghilangkan latar belakangnya ya atau background-nya. Kita unduh. Kita gantilah warnanya dulu supaya ini biru, jadi Bapak Ibu ini harus kita bedakan. Jangan ada warna yang akan kita hilangkan. Ini mirip dengan frame yang akan kita pertahankan. Jadi saya ganti aja dengan hijau supaya ketika kita menghapusnya bagian-bagian gambar yang lain tidak terhapus. Saya pilih ini, oke. Ganti hijau, oke. Kalau seandainya ini biru, nanti kalau kita menghapus ini karena warnanya mirip, ini mungkin juga akan terhapus Bapak Ibu. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Warna dari yang akan kita hilangkan ini berbeda dengan elemen atau warna-warna elemen yang ada di frame yang akan kita pertahankan. Kita unduh. Sudah. Oke. Nah ini tadi kebetulan tadi saya juga sudah coba-coba. Jadi ini nanti karena ini tadi belum ketemu ya Bapak Ibu yang gimana bentuk kubah. Ini udah ketemu bagi saya ini karena sudah coba. Ini yang barusan yang kita download ya. Karena belum ketemu yang bentuk kubah. Kalau yang ini yang sudah saya coba tadi ya, sudah ketemu bentuk kubahnya. Oke, kemudian jadi bentuknya seperti ini nanti. Nah, yang sudah saya bikin tadi ya. Jadi nampak warna hijaunya masih ada di sini, belum dihapus. Nah, setelah ini baru masuk kita ke aplikasi ketiga, yaitu menghapus PNG tool itu Bapak Ibu. Kita tinggal masuk ke aplikasi ketiga di sini. Remove PNG. Ini namanya remove nih. Saya kirim kembali ke ini biar Bapak Ibu bisa ini kolom chat ya.
Ini dia nama aplikasi webnya ya. Jadi kita tidak menggunakan aplikasi yang harus kita unduh, tapi ada di web. Nah, kita kembali lagi ke sini. Oke. Nah, ketika kita sudah masuk ke link ini, onlinepngtool.com. Nah, nampak tampilannya seperti ini. Ya. Nah, ini dia. Ada yang bagian agak ini transparan, ini yang agak ini yang warnanya cerah gitu ya. Nah, kita mulai dari yang sebelah kiri. Click here to select. Artinya klik di sini untuk memilih foto dari laptop kita atau dari device kita ya yang akan kita bikin transparan. Nih, walaupun tulisannya memang agak buram, kita klik import from file. Kita klik di sini. Maka kita diarahkan kembali ke komputer. Nah, saya pilih yang ini, yang udah kita transparankan tadi ya. Saya pilih ini aja ya biar bagus. Karena yang tadi baru kita coba ini kan nggak pas ya. Ini udah pas saya temukan tadi. Nah, masih hijau ya. Ini hijau, ini biru. Ini yang harus kita perhatikan. Ketika warna yang akan kita hapus ini mirip dengan warna elemen-elemen di luar, maka ini juga akan ikut terhapus. Maka itu yang harus kita perhatikan, Ibu Bapak ya. Oke, kalau sudah begini, maka kita klik di gambar yang akan kita sentuh dengan kursor, gambar yang akan kita hapus, maka dia otomatis akan ini tampil. Nah, ini tampilan yang kita harapkan. Artinya ini elemennya tetap ada, dipertahankan, sedangkan yang akan kita transparankan ini yang berada di dalam kubah ini, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu nanti tinggal mendownloadnya. Ya, boleh save as, download. Ya, kita langsung aja kliknya di sini, jangan ke sini ya, jangan upgrade, kita download yang di sini, sebelah kiri. Kita download, nanti akan tersimpan di komputer kita. Nah, yang tersimpan itulah yang sudah gambar yang berbentuk transparan. Maka kita masuk ke aplikasi ketiga, yaitu aplikasi twip.id. Oke, kita masuk lagi ke twip.id. twip.id. Oke, start now. Nah, ini yang tadi ya Bapak Ibu, yang tadi yang kita bikin bersama, yang dengan hanya menggunakan Canva saja. Saya klik kembali di sini. Maka ketika saya mau menambahkan, mana tanda pensilnya ya Pak An ya? My Cubone, ini dia. Nih, tanda pensilnya ini Bapak Ibu, karena saya akan menambahkan ke link yang tadi lagi, ini tanda pensil di sebelah kanan. Kita klik, nah upload lagi. Kita masukkan gambar yang sudah transparan tadi. Mana ya yang sudah saya download tadi? Ini ya. Ini. Sudah transparan. Kita masukkan ke dalam frame. Nah, oke. Kemudian ininya juga kita isi. Kalaupun sama, ya berarti nggak usah. Sama dengan yang ini sebelumnya ya. Ini yang sebelumnya tadi. Ini yang baru kita buat. Kemudian kita save change lagi. Nah, sekarang kita ketuk gambarnya. Nah, ada dua desain saya sekarang dalam satu link. Ini link pertama tadi yang kita bikin dengan Canva saja. Ini yang kedua yang menggunakan bantuan eraser dari PNG Tool. Nah, artinya desain yang kedua kita menggunakan 3 aplikasi. Ya, pertama itu adalah Canva, yang kedua itu PNG eraser tool, kemudian baru nanti masuk ke twip.id. Sebenarnya semuanya bagus Bapak Ibu, tergantung bagaimana mana yang mudah. Cuma kalau kita menggunakan dengan aplikasi ketiga, boleh dengan eraser dari handphone, dari ini laptop juga, tentu gambarnya akan lebih banyak variasinya begitu. Template-nya juga banyak tersedia di Canva. Kita tinggal mengedit-edit sedikit aja. Ini tergantung mana pilihan yang Bapak Ibu yang mudah untuk mengkreasinya. Semakin banyak kita bikin dalam satu link, tentu akan sangat menarik. Jadi link kita akan sangat menarik dan para user atau para teman-teman yang menggunakan link ini tentu akan banyak pilihan untuk memilih mana
frame yang mereka sukai. Begitu Pak An. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rahma. Wah, mantap ini dapat ilmu banyak hari ini kayaknya. Sederhana tapi luar biasa, sangat membantu ya Bapak Ibu. Jadi teman-teman di sini ternyata penggunaan laptop kita, HP kita ternyata juga bisa. Artinya kalau saya sering menggunakan HP Bapak Ibu, mendesain di Canva, terus remove-nya di HP, nguploadnya juga pakai HP. Itu seringnya saya pakai HP. Kalau teman-teman yang suka pakai laptop, ya pakai laptop. Artinya sesuai dengan keterbiasaan Bapak Ibu. Terbiasa menggunakan apa sih seperti itu. Itu ya, wah ada Pak Wawan ini datang. Selamat datang Pak Wawan. Alhamdulillah kita kedatangan tamu ini Pak dari BBKP ini. Alhamdulillah hari ini kita memang sudah belajar tentang bagaimana cara membuat ribbon sederhana pakai Canva, lalu dimasukkan ke dalam twip.id. Artinya ribbon ini sangat bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan. Terus selain itu kita juga bisa menyingkat dengan s.id. Jadi kemarin di pertemuan sebelum hari ini saya sudah melaksanakan kegiatan s.id bersama yang punya SID-nya. Alhamdulillah teman-teman yang mungkin kemarin dapat voucher akun s.id Lite ya ini bisa dimanfaatkan karena kemarin dapat 1 bulan ya Bapak Ibu ya 70. Kemarin yang redeem ada 69, diberi 70, ternyata yang redeem cuma 69 peserta. Terus untuk kegiatan hari ini, kegiatan membuat ribbon menggunakan twip.id, ini nanti saya share di hasilnya kepada teman-teman seperti apa sih contohnya. Dan tadi dari Pak Dimas tentang kompetisi membuat twip.id ini, Bapak Ibu bisa membuat sekreatif mungkin ya, artinya tidak boleh plagiasi punyanya teman. Kalau sudah diupload jangan diupload ulang dari teman-teman, artinya pakai menggunakan template yang mungkin yang berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Itu untuk saya ingatkan untuk bisa bergabung di grup twip.id yang nanti untuk yang mengikuti kegiatan, jadi nanti jam 3 akan saya share bagi yang sudah mempunyai template ya bisa didaftarkan di situ. Tetapi sekali lagi yang didaftarkan adalah ketika dibuat di hari ini dari jam 15 ya, artinya antara jam 14 sampai jam 15 ini sudah dibuat, dimasukkan, sudah ada frame-nya banyak gitu ya, silahkan didaftarkan ke kompetisi ini. Nah ini kompetisi langsung dari twip.id karena hari ini luar biasa kita kedatangan langsung yang dari manajernya twip.id mengadakan kompetisi untuk kita bisa apa ya berkarya, bisa dimanfaatkan untuk di dunia pendidikan. Mungkin itu dari saya. Bu Rahma ada tambahan? Ada tambahan Bu Rahma? Oh, cukup kayaknya Pak An, cuman alhamdulillah. Teman-teman ini nanti Pak An nanti mengirim linknya itu kan boleh dalam menggunakan penyingkat itu boleh tidak? Boleh, ya? Boleh. Yang penting dibuka itu bisa Bu. Tetapi sebenarnya untuk mendeteksi itu pun kita dari tim nanti sudah tahu Bu. Artinya nanti yang didaftarkan ini nanti di dalam twip.id kan kelihatan semua. Jadi ini saya izin share screen. Bu Heni mungkin ada pertanyaan sambil saya share screen. Ya Pak, maaf mau tanya untuk apa link yang dipendekkan ataupun link panjang itu mempengaruhi misalkan penilaian apa tidak gitu apa? Tidak. Kemudian boleh yang asli, boleh yang pendek. Siap. Bu Rahma yang tadi di-share itu yang tentang apa PNG itu. Nah, pengalaman saya itu saya pernah pakai itu. Nah, tapi untuk hasilnya itu kok nggak
warnanya itu nggak maksimal gitu. Jadi setelah dikasih foto itu fotonya melebar kemana-mana gitu loh, nggak fokus ke lingkarannya atau ke kotaknya gitu. Itu solusinya bagaimana? Oh gitu, Ibu harus pakai kisi dulu Bu gitu. Kisi itu artinya kayak frame yang kalau kita ada yang bentuknya lingkaran, ada yang banyak. Kalau kita masukkan gambar, otomatis dia mengikuti bentuk kisinya itu. Tadi saya ke kisinya kubah ya, makanya kalau saya kasih gambar di atasnya, dia gambar tadi akan mengikuti bentuk kubah. Kalau foto dimasukkan ke situ, dia akan mengikuti bentuk itu. Berarti Ibu mungkin dulu memakai kisinya di sana. Langsung gambarnya aja Ibu tempel yang berwarna itu. Bentuk kayaknya ya. Iya. Ya, jadi intinya gini ya teman-teman. Jadi kalau kita membuat sebuah template itu ada beberapa macam aplikasi yang memang seperti tadi PNG Tool itu mungkin ketika sudah dibentuk untuk yang nanti dihilangkan mungkin bisa bagus gitu ya. Atau tadi seperti punya saya yang pakai background eraser lebih mudah lagi gitu kan. Atau mungkin background kalau yang remove BG itu saya pernah nyoba sama melebar kemana-mana. Apa yang disampaikan Bu Eni juga sama. Itu pernah saya alami seperti itu ya. Tetapi sekali lagi saya karena sering menggunakan HP, maka saya pakai aplikasi yang ketiga namanya background eraser tadi. Jadi mana yang enak dipakai lah Bu. Kalau saya sih tadi ya mana yang biasa kita gunakan, nah itu mungkin yang bisa kita gunakan untuk membuat template ini. Dan untuk templatenya juga bebas ya, artinya ndak harus ini. Kalau yang otomatis itu sudah transparan itu berarti nggak usah pakai itu ya Bu, nggak usah pakai isi itu. Iya, ndak usah. Iya. Tutup deh. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Nah, ini tampilan twip.id. Ketika kita klik twip.id, sebenarnya di sini nanti ya kita bisa mengetahui siapa yang sudah ngirim gitu ya. Kalau yang atas trending right, artinya yang sedang trending. Ini punyanya Pak Rohmat, punya saya ini. Terus yang most populer berarti yang banyak dipakai. Ini yang banyak dipakai. Nah, ini punya saya sudah sampai 500 ini. Kalau saya ikut lomba bisa menang ini. Tapi kan enggak ya, Bapak Ibu. Most like ini yang like-nya banyak gitu ya. Terus ini less add. Ini yang baru membuat ini. 12 menit lalu Bu Ansyah Zulkarnain sudah membuat. Ini Bu Dwinera sudah membuat. Dan tampilannya seperti inilah. Bapak Ibu jangan sampai sama. Nah, ini punya saya gitu kan. Ini ucapan hari raya untuk SD. Ini kan ada logonya sekolahan saya gitu kan. Kalau kita mau melihat yang lain bagaimana? Klik see more. See more ini nanti akan kelihatan semuanya. Lalu let more. Let more ini nanti akan ke bawah. Nah, ini urutannya dari yang terbaru. Dari yang terbaru ke sini ya. Nanti akan kelihatan. Di let more lagi ke bawah nanti akan bertambah ke bawah. Ya. Jadi bisa dilihat ini. Nah, ini contoh ada Aliyah berbagi. Aliyah berbagi ini kan template-nya. Nah, ini Aliyah berbagi. Dia mengambil template yang pernah saya share. Ini kan saya pernah nge-share ini ya, artinya sudah pernah. Nah, nanti kalau ini diikutkan lomba itu tidak dihitung, artinya didiskualifikasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang sudah pernah di-upload di sini jangan digunakan lagi Bapak Ibu. Ya. Ini kita bisa melihat Twibbon yang sudah dibuat teman-teman. Nah, ini contoh Twibbon yang tidak bisa dikasih foto karena dia tidak buat transparan. Artinya ini masih belum bisa dipakai. Bagaimana caranya? Tadi caranya dengan cara di remove background atau di background eraser tadi. Ini tidak bisa dipakai ini dua ini. Ini juga tidak bisa dipakai. Ya. Jadi di sini yang kemarin saya membuat apa namanya yang untuk NSBPB kemarin juga pakai ini saya. Pakai apa namanya twip.id. Jadi di sini akan kelihatan. Nah, ini yang saya pakai.
Bahkan yang saya buat pun bisa dipakai orang lain karena bisa di-download Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung download gambar ini, lalu gambarnya di-upload ulang, itu bisa. Ya, artinya dia memakai yang sudah kita buat gitu loh. Ya, itu bisa terjadi. Nah, di sini pembekalan yang kemarin ini tahap 2 sampai 249 ini memang ketika saya dapat ilmu ini langsung saya manfaatkan kemarin seperti itu. Ini contoh-contoh yang sudah dibuat oleh teman-teman. Ya, Bu Santi, monggo. Silakan buka mikrofonnya. Maaf, saya terlambat menyimak. Apa bisa nanti dikirim link rekamannya, Pak? Ada, rekamannya ada. Nanti saya share di grup yang KPDP, Sahabat Guru Hebat, terus di tweep.id, s.id nanti akan saya share rekamannya. Tetapi sekali lagi untuk mengikuti kompetisi ini harus masuk di grup WA tweep.id. Grupnya sudah saya share di kolom chat. Kolom chat saya buka dulu untuk linknya, link apa? Yang kelas ID, kelas tweet ID, Pak? Ya, yang kelas tweep.id. Kelas tweep.id 1 ya, itu yang udah. Untuk ininya. Untuk grupnya, teman-teman bisa mengikuti. Nanti jam 3 akan saya kirim link Google Form-nya untuk mendaftarkan tweet.id-nya yang nanti bisa dimasukkan. Saya kirim lagi untuk link grupnya karena di sini ada 63 yang gabung baru 38. Karena kita akan tertutup untuk kompetisi ini di grup kita karena tidak akan saya share di grup yang lain. Seumpama kok ada yang nge-share di grup yang lain itu urusan Bapak Ibu masing-masing. Monggo. Saya kalau di-share pun saya enggak melarang. Ibaratnya orang mau belajar saya terima Bapak Ibu. Monggo, saya terbuka dengan Bapak Ibu yang mau belajar. Seumpama mau di-share silahkan. Ayo kita ikut lomba, monggo. Saya tidak ikut meet-nya, enggak apa-apa. Nanti ada rekamannya bisa dilihat Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan. Ini saya sapa ini kita kedatangan tamu dari BBGB Jateng ini Pak Wawan. Selamat sore Pak Wawan. Mungkin bisa menyapa teman-teman Pak Wawan. Ini salah satu kegiatan webinar komunitas KPDP Kabupaten Kudus dan komunitas Sahabat Guru Hebat bersama teman-teman penggerak di seluruh Nusantara Pak Wawan. Alhamdulillah ada yang dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, dari Bekasi. Banyak Bekasi. Wah, ini luar biasa. Ini Pak Wawan adalah kemarin yang ketika di kegiatan NSBBP ini sebagai admin saya dan juga sering di Kudus itu bersama kegiatan guru penggerak juga pernah sama Pak Wawan. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, ini kurang 5 menit untuk kegiatan tweep.id. Kali ini luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung, menyempatkan waktu untuk belajar. Kemarin di pertemuan ini adalah sesi bebas yang ke-5. Jadi nanti untuk sesi bebas yang ke-6, yaitu tanggal 9 Mei Bapak Ibu, nanti akan saya share di grup-grup yang ada, yang saya punya, tetap saya share ke luar. Siapapun bisa bergabung dengan kami. Nanti di sesi bebas yang ke-6, Selasa siang belajar bersama asik bersama KPDP Kabupaten Kudus dan Sahabat Guru Hebat, yang nanti dengan tema tweep.id lagi, tapi dengan tema kegiatan sekolah, kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan yang lain. Kita akan membuat tweebon lagi. Setelah itu kita pengumuman pemenang kompetisi ini yang nanti akan diperhitungkan mulai hari ini sampai tanggal 2 Mei. Setelah itu pengumumannya nanti tanggal 9 Mei.
nantikan pengumumannya, Bapak Ibu bergabung lagi dengan kita di acara sesi bebas yang ke-6 dengan tema membuat template Twibbon kegiatan dengan Canva dan Trip.id tentunya. Itu dari kami, terima kasih. Mohon maaf saya di sini moderator plus narasumber dan Bu Rahma juga, Pak Dimas. Saya mewakili teman-teman yang ada di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan kelebihan itu milik Allah dan kekurangan milik saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu. Nanti kalau memang ada yang bertanya lagi bisa setelah selesai sesi foto bersama. Oke, sebelum kita tutup bisa membuka kameranya Bapak Ibu. Saya hentikan. Biar kelihatan semua, saya hentikan rekamannya dulu ya Bapak Ibu. Oke, silakan.